Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI menggelar rapat paripurna hari ini dengan sejumlah agenda. Salah satunya ada pembacaan surat Presiden terkait amnesti Baik Nuril. Informasinya akan disampaikan oleh rekan kami Nadia Atmaji langsung dari gedung DPR RI. Nadia, apakah sudah dibacakan surat amnesti Baik Nuril? Ya Wahyu, untuk surat yang meminta pertimbangan hukum dari DPR terkait dengan amnesti Baik Nuril tadi telah dibacakan oleh pimpinan sidang, dalam hal ini adalah Agus Hermanto yang tadi menginformasikan tentang adanya surat dari Presiden. Tetapi ia tidak menjabarkan secara jelas ini surat terkait dengan apa. Maka kemudian ada interupsi dari salah satu anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu Rieke Diah Pitaloka, yang mempertanyakan apakah ini memang terkait dengan amnesti Baik Nuril, karena selama ini ia mengawal ataupun juga membantu dalam proses hukum dan ia berharap memang itu surat yang dimaksud. Kemudian akhirnya karena adanya interupsi ini, Agus Hermanto menjelaskan dengan lebih detail terkait dengan surat tersebut bahwa memang benar ini merupakan surat yang terkait dengan permintaan pertimbangan hukum kepada DPR. Bagaimana dengan tindak lanjutnya, inilah yang kemudian juga dipertanyakan oleh Rieke Diah Pitaloka, karena nantinya akan ada sejumlah langkah yang harus dilakukan oleh DPR sebelum akhirnya bisa mendapatkan pertimbangan hukum. Dan inilah yang dimintakan agar bisa dilaksanakan dengan cepat, yaitu proses rapat badan musyawarah. Di rapat badan musyawarah ini akan dihadiri oleh pimpinan DPR, kemudian juga pimpinan dari masing-masing fraksi yang ada, dan juga pimpinan komisi untuk kemudian menentukan siapa atau komisi apa yang akan menindaklanjuti. Dalam hal ini biasanya akan diserahkan kepada Komisi 3 yang merupakan komisi membidangi urusan hukum untuk kemudian dibahas secara komprehensif dan juga sesuai dengan dasar hukum yang ada. Apakah akan memberikan amnesti ini atau setuju dengan amnesti ini atau tidak. Dan kemudian barulah akan diberikan kembali kepada Presiden. Wahyu. Ya, apakah sudah ada respon dari Komisi 3 terkait amnesti Baik Nuril ini, Nadia? Kami telah berbincang dengan sejumlah fraksi di Komisi 3. Meskipun ini ada yang koalisi mendukung pemerintah, ataupun juga yang oposisi, tetapi dalam isu ini mereka secara garis besar ini mendukung untuk memberikan amnesti kepada Baik Nuril. Masing-masing mempunyai hal yang disoroti secara lebih dalam, seperti misalnya PDI Perjuangan ingin memberikan atau setuju, tetapi ia juga ingin mempunyai dasar hukum yang kuat agar kemudian marwah dari Mahkamah Agung yang juga mengeluarkan putusan ini sesuai dengan hukum tidak tercoreng. Kemudian juga dari Nasdem ingin memberikan amnesti ini, setuju dengan amnesti ini, asalkan kemudian hal-hal lainnya seperti proses hukum terkait dengan pelecehan seksual yang dialami oleh Baik Nuril juga turut diproses dengan serius. Kemudian dari P3 menyatakan akan mengkritisi putusan Mahkamah Agung itu sendiri. Kita dengarkan pernyataan selengkapnya dari anggota Komisi 3 fraksi P3, Arsul Sani. Kan Baik Nuril divonis dianggap terbukti bersalah atas pelanggaran pasal 27 ya ayat 1 ya Undang-Undang ITE. Nah, di sana itu unsur pasal yang utama adalah menyebarkan atau mendistribusikan. Tapi kalau kita baca pertimbangannya MK, tampak MA ya, terutama di putusan PK ini lebih banyak menyoroti tentang perbuatan merekamnya. Ya. Padahal merekam itu kalau berdasarkan pasal 27 ayat 1. Baik, Nadia Atmaji melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta.